Turunan aljabar. Itu yang dipelajarin itu biasanya apa-apa sih? Ya definisinya, teorema turunan fungsi, kemudian tafsiran geometris dari turunan, serta aplikasi turunan. Yang biasanya juga kalau di UTBK, SPM itu aplikasi yang sering keluar. Pertama definisinya. Perhatikan gambar kurva di samping. Gradien garis AB. Ini ya, garis AB. Garis AB kan ini. Garis AB itu kan berarti gradien itu kan kemiringan ya. Kemiringannya itu kan berarti rumusnya kan Y2 min Y1 per X2 min X1. Di mana Y2-nya ini kan yang ini nih. Fx lah, nih Fx. Di mana saat X-nya A plus H. Dan Y1-nya saat X-nya A atau FA. X2, X1-nya ini. X2-nya A plus H, X1-nya A. Potongan akan seakan-akan menjadi garis singgung. Garis sekant itu garis yang berpotongan atau tali busurnya akan menjadi garis singgung jika selisih antara X2 dan X1-nya itu mendekati 0. Makanya gradien AB-nya itu limit selisihnya ini mendekati 0, Y2 min Y1-nya tetap, dan X2 min X1-nya kan H kan. Kan A plus H dikurangi A kan tinggal H doang. Maka inilah teorema turunannya. Jadi definisi turunan itu apa? Limit suatu garis singgung kurva. Limit suatu gradien garis yang memotong kurva. Tuh. Nah, kalau misal kalimat sederhananya, jadi turunan pertama kurva itu sama dengan gradien garis singgungnya. Ini definisinya jadi gini. Bisa dipahami? Jadi Bisa, Kak. mau dicatat apa mau di tuh? Di screenshot dulu, Kak. Oke. Kalau udah kasih tahu ya. Yang datang lagi Ya, loh Kak. ya. Belum ada. Nah, lupa. Ini notasinya biar tahu aja ya. Selain F aksen X, itu bisa ditulis Y aksen, bisa dy per dx, bisa dfx per dx. Sudah, Kak. Next. Contohnya, tentukan turunan fungsi berikut dengan definisi turunan. Yang A itu, yang B seper X kuadrat, yang C itu akar X min 4. Jawab. Untuk yang pertama, kita kan tahu definisinya ini kan. F aksen X-nya. Berarti pertama kita cari Fx plus H-nya dulu. Fx plus H-nya ada yang salah nih. Perlu kayak ada yang salah. X plus H kuadrat min X plus H. Oh ya, ini salah.
Oh, salah ya. Ini Mas kan. Ini alah, pakai tulisan Mas aja. Lupa diedit. Nah, tadi kan kita F aksen X tadi kan limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx ya, per H. Nah, berarti pertama kita harus tahu Fx plus H-nya itu apa. Fx plus H-nya, berarti ini kalau X kan X. Kalau X plus H, berarti ya X plus H kuadrat dikurangi X plus H. Boleh dijabarin langsung. X kuadrat ditambah 2XH plus H kuadrat min X min H. Nah, simpen. Baru masukin sini. Berarti kan limit H mendekati 0. X plus H-nya kita masukin ini. X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat min X min H dikurangi Fx. Dikurangi ini. Dikurangi X kuadrat ditambah X dibagi H. Nah, di sini kan X kuadratnya kan saling menghilangkan ya. X kuadrat dikurang X kuadrat nih, habis. Terus yang ini min X sama X, habis juga. Nah, berarti sisanya sama dengan limit H mendekati 0, 2XH ditambah H kuadrat dikurang H dibagi H. Ini kan setiap suku memiliki komponen H semua kan? Berarti bisa dibagi H semua tuh. Habis tuh hanya satu-satu. Ya, habis, ini hilang satu, ini habis, tinggal satu. Berarti hasilnya limit H mendekati 0, 2X tambah H dikurang 1. Dimasukin hanya 0 ke sini. Berarti tinggal 2X min 1. Jadi, turunan dari mana? Fx sama dengan X kuadrat min X itu memiliki turunan 2X min 1. Bisa dipahamin, Sati? Atau Bisa ada yang diulang marahin dulu? sedikit, Kak? Yang mana? Dari agak awal, Kak, saya agak bingung. Yang konsep ini kan memang harus hafal nih. Iya. Ya. Yang bagian mana? Yang ini? Fx plus Iya, H-nya. yang itu, Kak. Iya, itu. Nah, kita kan punya Fx-nya ini ya. Ini masih yang A ya. Fx-nya kan X kuadrat min X. Yang ini kan rumusnya tadi kan Fx plus H dikurang Fx kan. Fx kita bisa gunakan ini. Fx plus H dicari dulu. Nah, kalau X kan fungsinya dalam X. Kalau ini X-nya diganti X plus H, maka X yang di sini diganti juga X plus H. Akan jadi X plus H kuadrat dikurangi yang ini jadi X plus H juga. Ini penjabarannya masih ingat kan ya? Kuadrat aljabar. Dari sini ke sini. Tadi. Sih, Kak. Nah, dari sini baru dimasukin ke sini. Fx plus H-nya kita gunakan ini. Fx-nya gunakan ini kan. Min X kuadrat. Min ketemu min. Jadi plus X. Tinggal ngilangin aja yang sama. X kuadrat kan sama nih menghilangkan. X kuadrat kurang X kuadrat habis.
Min X tambah X habis. Dan seterusnya. Jelas? Atau ada yang masih bingung lagi? Tadi? Jelas, Kak. Oke. Mau di screenshot? Atau dicatat? Udah, Kak. Udah? Udah ya? Ya, karena saya yang ini. Sekarang yang B. Ntar, Mas cek dulu nih. Jangan-jangan salah lagi. Oh, enggak benar. Kan biar lebih jelas. Itu kan yang diketahui kan fx-nya kan ya. Seper x kuadrat. Maka kalau fx plus h-nya 1 per x plus h kuadrat. Nah, tinggal dimasukin langsung ke sini. Nah, ini disamain penyebutnya ya. Dari sini ke sini, kebayang nggak kira-kira? Jadi, dari sini ke sini. Bisa dijelasin, Kak? Oke, jelasin. Sini ya. Nah, jangan jauh-jauh. Nah, ini kan x plus h kuadrat sama x kuadrat nih. Maka yang atas disamain jadi x kuadrat x plus h kuadrat kan. Berarti yang suku ini itu tinggal yang nggak ada kan cuman x kuadrat. Yang suku belakangnya yang nggak ada yang ini kan. Nah, kali silang aja. Ini masih per h. Ini kan dibagi h. Kalau dibagi, maka ini kan bisa ditulis jadi perkaliannya 1 per h kan. Jadi dikali 1 per h. Makanya hanya ke bawah sini. Gabung sama yang ini. Bisa dipahamin jadi? Bisa, Kak. Lanjut. Ini dikuadratin dulu. Berarti kan jadinya pelan-pelan ya. Yang ini itu kan jadinya x kuadrat tambah 2xh min h kuadrat. Karena masih kurang, tinggal kamu kurangi nih. X kuadrat kurang x kuadrat habis. Min 2xh min ketemu min. Plus ya salah. Min ketemu plus, maka jadi min h kuadrat. Yang bawah tetap. Sampai sini udah paham? Paham, Kak. Next. Ini kan memiliki unsur H ya. Minimal 1 nih, 2 suku ini. Maka difaktorin, hanya dikeluarin. Ntar hanya kecoret. Maka tinggal min 2x min H yang pemilihnya penyebutnya x kuadrat dikali x plus H kuadrat. Terus dimasukin hanya 0. Jadi kan yang atas tinggal min 2x. Yang bawah, ini berarti x kuadrat. Hanya kan 0 nih, dikali x kuadrat. Maka jadi x pangkat 4. Coret 1. X-nya. Salah. Ini hilang. Ini tinggal 3. Maka jadi min 2 per x pangkat 3. Jelas? Jelas, Kak. Ya.
Nah, sekarang yang C, fx sama dengan akar x min 4. Maka turunannya gimana? Nah, kita cari fx plus h-nya dulu. Fx plus h-nya berarti kan kalau fx kan akar x min 4. F. Maka fx plus h-nya berarti akar x plus h min 4. Makanya diganti akar x plus h min 4. Ini akar x min 4. Dirasionalin ini supaya yang atas ntar ada h-nya. H-nya bisa kecoret nanti. Makanya dirasionalin kali sekawan ya. Karena ini min berarti ganti plus. Yang atas jadi akar yang hilang x plus h min 4 dikurangi x min 4. X dikurangi x habis. Min 4 dikurangi 4 juga habis. Maka tinggal h doang. Nah ini kenapa muncul gini nih? Karena hanya dimasukin duluan. Harusnya nggak boleh ya. Harusnya ini terakhir. Tapi ini kayak kecepatan ngetiknya. Ini kenapa jadi gini? Tuh dari sini. Lalu, itu prosesnya hanya dimasukin kan jadi akar x min 4 ditambah akar x min 4. Berarti ada 2 kan? Maka 2 kali akar x min 4. Hanya kamu coret. Maka turunan dari fx sama dengan x min 4 itu sama dengan 1/2 akar x min 4. Jelas? Jelas, Kak. Mau di screenshot dulu. Udah, Kak. Kita ke Raja dulu deh. Raja di sekolah udah mulai belajar. Raja lah. Ya Raja benar ya? Raja di sekolah udah mulai belajar belum? MTK-nya. Udah ke MTK wajib. Mulainya dari apa? Wajib. Yang kayak kak gitu. Apa sih namanya? Induksi ya? Induksi Kayaknya nih. itu. Pokoknya kayak ada K+1 gitu deh. Ya, pembuktian tuh. Pembuktian matematik. Baru banget apa udah apa sampai mana gitu? Baru banget Kak, baru 1 pertemuan. Ntar dulu ya. Ini karena yang datang duluan di Jati dulu. Ini Mas selesai bentar dulu ya. Latihan nanti. Ntar baru gantian kamu. Tapi paling kesempatan kalau Mas bikin grup. Kalau menteri beda-beda. Ya. Kita lanjut dulu ini. Nah, untuk memudahkan, maka ada fungsi. Berarti jika O dan V adalah fungsi dalam X, maka dari definisi turunan diperoleh rumus sebagai berikut. Jadi ada rumus langsungnya. Nah, tuh. Yang bisa diapalin. Kalau ada suatu konstanta, turunannya 0. Kalau misal CX, X itu maksudnya C-nya itu angka ya, misalkan 2X tuh. Turunannya tinggal konstanta koefisiennya aja. Kan C-nya koefisien X-nya kan. Tinggal koefisien X-nya. Kalau ada X pangkat N, maka dari rumusnya ini.
N dikali X pangkat N-1. Kalau ada C-nya ya tinggal tambah C-nya di sini. Nah, kalau misalkan suatu fungsi U ditambah atau dikurang fungsi V, U sama V ini fungsi ya, maka rumusnya atau teoremanya itu U aksen ditambah atau dikurang V aksen. Kalau perkalian, maka jadi U aksen V ditambah U V aksen. Kalau perkaliannya 3, ini kan pangkat 2 kan. Perkaliannya 3, maka U aksen V W, UV aksen W ditambah UVW aksen. Ini kalau perkalian 3. Kalau pembagian, nih U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Nah, atau misalkan kalau fungsinya ada pangkatnya, ada koefisiennya juga, maka gunakan aturan rantai. A dikali U-nya kamu turunin dulu, terus dikali sama turunan si dalamnya U. Atau misalkan juga Y-nya sama dengan FU dan U-nya sama dengan GX, maka dy per dx atau Y aksen ya, berarti dy per dikali du. Ini aturan rantai. Atau misalkan 3 juga sama. Komposisi pun juga sama. Prinsipnya sama kayak yang ini. Mana penulisan lainnya aja. Ini ya dihafalin.